Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Kita dapat berkumpul, berhadir, bermajelis bersama di hadapan yang mulia guru kita Abu Mahabbah, dan juga di hadapan guru kita mudir muda pimpinan Pondok Pesantren Darul Mahabbah beserta seluruh keluarga, umi dan anak-anak Abu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah. Sepulangnya kita dari sini, kita tidak saja mendapatkan ilmu, insyaallah kita juga bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita bersolawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam yang tidak berakhlak kepada alam yang berakhlak, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, sehingga kita bisa membedakan mana perbuatan yang sia-sia, mana perbuatan yang bermanfaat, mana perbuatan yang jauh dari ajaran agama, dan mana perbuatan yang dianjurkan oleh agama. Mana perbuatan yang bisa membuat hati kita semakin keras, dan mana amalan yang bisa membuat hati kita semakin lembut dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kerinduannya kepada Allah membuat kita rindu kepada beliau. Karena ulama sufi mengatakan, barang siapa yang hatinya rindu kepada Allah, maka Allah akan jadikan makhluk ini semua rindu kepadanya. Maka Nabi kita Muhammad, siapapun orangnya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Siapapun orangnya ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Inilah yang diturunkan kepada para ulama-ulama kita yang wali-wali, yang wali Allah. Karena kerinduannya kepada Allah, maka orang dari mana-mana pun rindu untuk berjumpa dengan para ulama-ulama itu. Hadirin, mudah-mudahan kita termasuk pula dalam golongan dan rombongan itu. Amin. Selanjutnya salawat salam kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau, tidak lupa pula kepada para ulama baik mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar keduanya. Takzim kemuliaan kita yang pertama Abuya di Pauh beserta seluruh keluarga besar beliau, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Takzim kemuliaan kita pula kepada guru-guru kita, abuya-abuya kita, baik yang telah berpulang ke rahmatullah maupun yang masih bersama-sama dengan kita, terkhusus kepada Abu Mahabbah beserta seluruh keluarga besarnya, para wali-wali Nanggro yang kita hormati dan muliakan, mudir muda, para ustadz, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak Waket, Imam Khatib Bilal di masjid yang kita cintai, kepala kampung beserta perangkat yang kita hormati, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun tentu saja tidak sedikit pun
mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makalah Abuya tadi jelas menerangkan kepada kita bahwa inti perjalanan itu adalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Perintah dan larangan yang kita patuhi, yang kita sebut dengan ketakwaan, buahnya adalah akhlak yang mulia. Kalau kita sering mendengar istilah dari Abuya, tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, memberikan yang baik-baik, serta memaafkan walaupun baru saja dizolimi, itu gambaran akhlak. Dan akhlak ini adalah buah dari pengamalan. Makanya Abuya mengatakan beda akhlak dengan moral, beda. Kalau moral bisa kita usahakan. Maka sekarang pendidikan anak-anak kita kan biasanya kalau di sekolah-sekolah ada pendidikan karakter. Nah, cuman karakternya tidak tahu kita. Jadi karakter yang mana? Karena karakter ini kan ada karakter lucu, ada karakternya jaim, ada karakternya disiplin. Itu moral, dibentuk, diajarkan. Tapi akhlak itu adalah buah yang didapat dari pengamalan-pengamalan yang tidak saja pada lahiriah tubuh, tapi juga timbul dari hati. Buah itulah yang kemudian akan menjadi akhlak. Hadirin yang mulia, di antara salah satu akhlak itu mahabbah, termasuk rasa cinta. Jadi makanya Syekh Muhammad Amin Kurdi mengatakan dalam Tanwirul Qulubnya, ada namanya mahabbah, ada namanya syauqun, rindu, ada namanya wajdu. Jadi wajdu ini di atas rindu, seolah-olah sudah bertemu. Jadi mana duluan rindu dengan cinta? Di tasawuf itu duluan cinta, baru rindu. Kalau cinta itu berjumpalah Ibrahim bin Adham pada saat beliau berjalan-jalan ke satu gunung di Lebanon. Nah, jadi Lebanon itu dulu tempat para ulama-ulama sufi biasa mengasingkan diri untuk beribadah. Nah, di kota Bolak di Lebanon berjumpa dengan seorang pemuda. Pemuda ini sambil berkata, "Wahai Tuhanku, kapan lagi aku akan berjumpa denganmu? Wahai Tuhanku, andai kata iza kana baini wa bainaka narun taltahibu, di antaraku dan di antara dirimu ada api yang menyala, yang bergelora, aku tidak akan mundur sedikit pun untuk datang kepadamu, karena rinduku kepadamu sudah sangat kuat sekali. Hatiku cinta kepadamu dan rinduku kepadamu sangat kuat." Ini di hadapan Ibrahim bin Adham, seorang sufi besar. Maka Ibrahim bin Adham bertanya, "Hei pemuda, kamu di sini dulu. Tadi kamu itu menceritakan cinta, rindu. Wa ma alamatul hubbi? Tanda cinta itu apa?" Jadi kalau kita ceritakan cinta itu apa, itu tidak bisa kita ceritakan. Karena cinta itu dia tidak masuk kategori amal lagi. Jadi makanya kalau Abuya mengatakan ilmu, amal, hal. Cinta ini dia kategori hal, bukan amal. Kalau amal bisa dilatih, kalau ilmu dipelajari, amal dilatih. Kalau hal ini buah yang datang dari ilmu itu. Makanya Ibrahim bin Adham bertanya, tidak bertanya apa itu cinta, tanda cinta itu apa? Ditandanya saja. Maka dijawab oleh pemuda itu, tanda cinta itu hubbu dzikrihi, suka menyebutnya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kalau kita ini sudah suka-suka berzikir, suka-suka menyebut, itu sudah tanda cinta. Walaupun kadang-kadang belum tentu cinta. Kari tanda nakinan kaya, nunuk kena pemohonnya. Walaupun kadang-kadang belum tentu ikannya naik. Biasa orang seperti itu mancing. Kadang umpannya habis, kadang sangkut ke mata kail, laku menangkihi wongki, belut, biasa. Tapi tandanya sudah ada. Apa tanda cinta? Kata pemuda itu, suka untuk mengingat dan menyebutnya. Jadi karena sudah ada rasa suka di hati kita menyebut dan mengingat, jadi suka itu begini kira-kira kalau kita terjemahkan secara singkat,
di hati kita ada kemauan. Nah, jadi tanda suka itu berkemauan. Mau ndak kita berzikir? Maulah. Walaupun beko kadang-kadang tengah jalan malih-malih juga, tapi dipaksa. Dek, apa sekjen yang mengajak siwan mau jawab, tidak masalah. Itu sudah ada tanda cinta, walaupun belum mendapatkan cinta. Ditanya lagi, apa tanda rindu? Pemuda itu menjawab, tanda rindu adalah Allah yansa. Dia tidak melupakannya lagi. Jadi kalau suka mengingat, tanda cinta. Tapi suka mengingat belum tentu mengingat. Tapi kalau rindu di atas itu, tidak bisa melupakannya lagi. Itu baru rindu. Melama daun kenteri dapat daun. Keteran ini. Itu rindu itu. Diganden pen. Nggak dipema-pema. Orang tama simbak, orang tama itu dikatakan rindu. Tidak bisa lupa lagi. Makanya sarana kisah hendak Ahmad bin Hamid, seorang ulama sufi, berjumpa dengan Abdullah bin Mubarak, ulama sufi mang. Jadi kadang-kadang ulama sufi jumpa dengan ulama sufi si hanya-hanya biasa nih, tapi hanya kaji. Mula kita si hanya tentang kaji. Risak tentang kaji. Risak membuat hati keras. Tapi ulama sufi merisak pehia, isina kaji, isina melembutkan hati. Apa kata Ahmad bin Hamid kepada Abdullah bin Mubarak? Syekh, ninipin aku ini. Cerita ninipinan. Tapi ninipin ulama beda ninipin ta. Ninipin itu ini. Semalam saya melihat dalam mimpiku bahwa engkau tidak akan hidup lagi setelah setahun. Kira-kira kali kesimpulan naik. Nampak nak kena setahun naik kecak. Teridah bagas mimpiku ini tahun depan kau nampak nengelot. Ini bisa kita cek dan buka dalam kitab Tanwirul Qulub. Kalau yang meragukan silakan. Kasih terus tengah bingung kan? Ulangan kata wainina kate lah. Diceritakan semalam saya melihat dalam mimpi saya engkau tidak akan hidup setelah setahun lagi. Apa jawaban Abdullah bin Mubarak? Tiga muco nih, setahun nih. Aku agak kusarawahi naik perasoh. Jadi di mobna setahun, dibalasna mob sarawahi. Bang dapat sarawahi naik perasoh. Kenapa? Kerinduan Abdullah bin Mubarak untuk berjumpa dengan Allah, dia tidak sabar lagi setahun. Bang dapat segenimu bahkan ningku nih, punejan cocok. Ini segenimu bahkan ningku nih. Itu Abdullah bin Mubarak. Malah kita kita orang bisa ini. Kena doa Allah mentawil umuran atau ya Allah panjangkan umur kami kan. Wasohi aja sadana, sehatkan tubuh kami. Ini doa tentang melalui kita doa belum bisa seperti itu. Tapi ini cerita, paling tidak kita meyakini, kita mengakui. Paling tidak kita mempercayai ada ulama-ulama wali-waliullah yang seperti itu. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, intinya cara tenda kali. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Umi beserta mudir muda dalam niat keberangkatan menunaikan ibadah ke tanah suci enda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Kau jadikan mudah. Maka mudahkanlah ya Allah niat dan perjalanan ibadah menuju tanah suci Umi beserta mudir muda dan orang-orang berangkat haji pada tahun ini. Jadi kita bapak-bapak mendoakan kalau haji, pahala haji memang kita dapat nih. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Menganjurkan kalak mendaftar haji, begitu daftar haji mang kita. Makanya isi paling belen pahala paket. Ya, masuk bang nih tentu lo kalau konsultasi. Kalau pelayanan
konsultasi haji sendiri. Nah, itu termasuk pahala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Nah, intinya kada. Abu Yah mengatakan dalam makalahnya, bila kita melakukan perintah Allah, haji termasuk perintah, enak citok izin mundur mudah kan? Nah, sebetulnya mundur kemudian orang menurut bahan kan, karena bahan belum lengkap. Tapi karena kita termasuk tawasobil hak, tawasobil sabri, asalut tandana sebagai illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Asal termasuk kalak golongan orang-orang rugi. Sehingga malaikat mencatat nahan insyaallah yang hadir pada malam ini Darul Mahabbah bukan golongan orang-orang merugi. Nah, ini intinya. Maka kita sampaikan bang, jika kita melakukan perintah Allah, kata Abu Ya dalam makalahnya, dengan dasar yakin, karena itu perintah Allah. Haji perintah Allah. Haji perintah Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Yakin kita itu panggilan Allah. Ini perintah Allah. Sehingga kita berbuat secara syariat, berupaya melakukannya. Maka Abu yang menggolongkan dalam kajian tasawuf dan kesufian, ini adalah ibadah awam. Nah, jadi beda. Awam dalam pandangan tasawuf dan pandangan fikih tidak sama. Awam dalam pandangan fikih, orang tidak mengerti apa-apa. Tidak tahu berdalil, tidak tahu sumber dalil, itu awam dalam fikih. Maka yang seperti ini, kata pengarang kitab I'anah, wajib dia bermazhab. Wajib bermazhab. Dan sesungguhnya salah satu dari mazhab yang 4 itu ala shawab, benar. Maka wajib kita pilih salah satu. Kenapa? Karena kita golongan taklid. Awam itu taklid mengikut, tidak tahu sampai melihat dari sumber dalilnya, istinbatnya tidak tahu, tangkihul manatnya tidak tahu, takhrijul manatnya tidak tahu, tahqiqul manatnya tidak tahu. Maka wajib dia taklid bermazhab. Tapi bila dia sudah tahu tata cara mencari hukum, mencari dalil, istimbat dalil, menguraikan dalil, ini amar ini kemana pandangannya nih? Ke wajib atau ke sunat? Oh, amar itu mutlaknya wajib. Illa madalla alaihi dalilu ala adamil wujub. Kecuali kalau ada dalil lain yang mengatakan tidak wajib. Sampai dia ke tingkat itu, maka silahkan dia berijtihad. Ini bukan dikatakan orang awam lagi. Itu pikir. Tapi kalau tasawuf, dia punya ilmu, luas ilmunya, mutabahir fil ulum, luas ilmunya. Dia punya amal, tapi hatinya beramal itu yakin karena itu perintah Allah, tapi dalam pandangannya itu amal dirinya, itu awam. Dalam pandangan tasawuf. Tasawuf itu tinjauannya hatinya. Nah, kita ini oleh Abu Ya kan diajarkan supaya berpindah dari awam ini, ya paling tidak pindahlah sedikit ke khawas. Nah, kalau khawasul khawas tanda sanggup ke khawas. Nah, bagaimana tingkat yang kedua? Dia mengatakan dia melakukan perintah Allah, dia meninggalkan larangan Allah. Di samping dia yakin itu perintah Allah, dia tidak berpisah dengan Allah. Artinya, dalam pandangan batinnya dia melihat, oh ini amal ini karunia Allah diberikan kepada saya. Makanya salah satu akhlak orang-orang tasawuf itu bagaimana? Ketika dia melihat amal kebajikan, sholat misalnya, haji misalnya, dia melihat datangnya ini dari Allah, maka amal itu pasti bagus. Tuhan nairohna. Sholat itu bagus, bagus. Itu perintah Allah. Tidak mungkin yang Allah perintahkan tidak bagus, pasti bagus. Tidak mungkin yang dilarang Allah itu bagus, pasti tidak bagus. Tapi ketika amal itu ada pada dirinya, dia melihat bahwa amalnya itu kotor. Kenapa kotor? Karena dirinya kotor. Allah berikan bersih, tapi terletak amal itu pada diri kita, kita harus melihat amal kita itu kurang, tidak sempurna. Sehingga menimbulkan dalam hati kita, oh saya ini rupanya belum ada apa-apanya. Yang saya pakai ini adalah dari Allah semata. Yang saya cari ini
adalah ridho dan cinta Allah semata. Jadi di tingkat kedua ini tidak ada lagi bayangan-bayangan surga, tidak ada lagi. Ini baru khawas. Nah, makanya insya Allah kita doakan kepada Allah lah mudahkan mudah dan umi nanti melaksanakan ibadah haji. Di samping syarat dan rukunnya, wajib-wajib haji, fardu-fardu haji terpenuhi, juga terhindar daripada yang merusakkan pahala haji, apalagi membatalkan haji, dan juga bisa mendapatkan hikmah daripada perjalanan ibadah haji. Bagaimana ketika wukuf di Arafah, bagaimana ketika sa'i antara Safa dan Marwah, bagaimana mabis di Musdalifah, bagaimana kita melempar batu yang jelmaan syaitan dalam jumrat, melempar jumrah, yang itu sungguhnya adalah melempar hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu yang jahat akan dapat dimudahkan oleh Allah kepada guru kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin yang mulia, sama seperti ketika Siti Hajar itu berlari-lari antara bukit Safa dan Marwah. Makanya kan ada nanti pas masuk lampu hijau agak kencang sedikit larinya kan, gigi lah lalu. Nah, sebelum sampai di lampu hijau pelan-pelan sedikit. Itu kenapa? Pada saat sampai di lampu itu tamsilan dulu ketika Siti Hajar berlari-lari dari bukit Safa ke bukit Marwah itu kan mencari air. Bayangkan anak bayinya itu kecil, Ismail masih bayi, kehausan, hampir meninggal, tidak punya minum, tapi Siti Hajar melihat ini tidak boleh diam, harus diusahakan. Artinya itu Siti Hajar sedang mengajarkan syariat kepada kita. Nah, ini supaya tasawuf ini seperti kata Abuya tadi dilengkapi. Nah, dilengkapi. Syariatnya secara ilmu, secara amal dilengkapi, diusahakan. Maka haji mencari, kerjakan. Malah ketika sampai di lampu hijau, ketika saat itu Siti Hajar merasakan nampaknya di sana ada air, kencang dia berlari. Lok menampaknya. Tapi bagi sohyami bukit sebelah kosong kare bola. Apakah Siti Hajar menyerah? Tidak. Sampai 7 kali. Sa'i itu berlari-lari 7 kali, dimulai dari bukit Safa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir di bukit Marwah. 7 kali. Kita kadang mengaji sekali caanggo mira paham minta. Diulang-ulangi 7 kali. Anak tak pesantren kabur ya sampai 7 kali kabur. Nah, ini baru kita menyerah. Macam bahkan balik harus. Nah, mulai kita belajar dari Siti Hajar. Siti Hajar itu anak bayi. Jadi makanya kadang-kadang punya anak bayi. Makanya kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, kalau kita berpikir secara logika, harusnya Siti Hajar Endang yang diberikan keramat. Dia perempuan lemah di padang pasir sendirian, taringkan suaminya, tapi tidak itu yang disuruh berusaha. Sama seperti kisah Siti Maryam. Siti Maryam ketika masih kecil tinggal di mihrab Baitul Maqdis, itu malaikat datang membawakan buah-buahan yang tidak musim pada saat itu di Bani Israel. Lot Siti Maryam. Makanya ketika Nabi Zakaria, karena Siti Maryam kan diasuh Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria memeriksa Siti Maryam, maka pertanyaannya kan di Quran, anna laki hadza. Dikira apa konen cek? Halo anggur kampungan, bagi pananggur noko. Halo babu kanjinden, kipan babu kanjino. Hadza min indillah. Ini dari sisi Allah, kata Siti Maryam. Itu masih kecil itu di mihrab. Tapi ketika beliau hendak melahirkan Siti Maryam, sakit-sakitan, mongas orang minuman, belehe hendak panganan. Apakah Allah turunkan makanan? Tidak. Diperintahkan oleh Allah ke Siti Maryam. Nah, hai Maryam. Baca kita terjemah kampungna, jalap kerengkoh mei. Degeh kenian. Nah, tu sakit laki rutaban janinya. Supaya berjatuhan buah-buahan yang sudah matang. Artinya Siti Maryam keadaan hendak melahirkan, tapi disuruh berusaha. Jadi itulah perjalanan
Berarti niyah kita kadang-kadang bagian mau kita mau potongan lejana mau beribadah, lejana mau berzikir. Karena kakak berhasil nih. Memang disuruh. Yang capek-capek itu disuruh bekerja keras terus. Sampai nanti kita lupa kepada usaha kita, baru rohiyah. Disitulah baru kita akan tersadar. Ini rupanya jawaban dari zikir dan doa-doa saya kemarin. Jangan minta cepat, Bapak Ibu yang mulia. Kalau minta cepat tuh harus film nah. Minta lambat. Bapak Ibu yang mulia. Jadi artinya apa? Ketika antara sa'i, safa dan marwah itu, situ ada dua kajian tasawuf. Apa? Ada raja dan ada khauf. Siti Hajar sedang mengamalkan sifat raja dan khauf. Nah, raja dan khauf ini perlu untuk kita. Satu sisi kita takut, jangan-jangan tidak ada air diberikan oleh Allah ini. Itu khauf. Tapi timbul sifat rajanya. Tapi tidak mungkin. Allah mampu memberikannya. Timbul harapnya. Sama seperti kita berdoa. Sebelum berdoa, kita antara dua dulu. Ya Allah, saya takut meminta kepadamu sebenarnya ya Allah. Kenapa? Dosaku banyak ya Allah. Punya aku mendoakan kalak, dosaku pembuwe. Kok kada himang kita doakan aku Ustaz Nina. Orang mungkin orang meminta, insya Allah minta. Waktu kita hendak berdoa, kita teringat bagaimana saya mendoakan orang ini. Maka hati-hati mang itu melambahkan kalak aku melantah kan. Melawali ku paham kami sering pahami. Jadi mulai kalak wali, mulai bisa menambahkan lalu suara kalak gitu. Karena mulai si peridahan dan tahu ge, tak bertawa. Berikan itu sih berikan. Kenapa? Belum seutuhnya batin kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati iqbalun nas qabla kamalihi silmun qatilun. Kalau manusia menghadap kepadamu, mengharap kepadamu, minta doa kepadamu, minta petuah kepadamu, berharap seolah oleh yang mampu menyelesaikan, hati-hati. Itu racun yang bisa membunuh. Endamo. Alhamdulillah manfaatnya punya guru. Itu amannya orang punya guru itu. Dia punya tempat pengembalian. Pandai kau kira cok. Montang lagi. Isengi. Wali ini. Inilah gunanya punya wali. Mula masalah kita di sekolah sering dipanggil. Bapak Bang Bendi. Wali murid kan yang dipanggil nasihati. Cuma ulang mang kaji-kaji di wali kita bukan masalah nomang. Yang kadang-kadang kan lagi wali ngonani ini nah cituk wali. Itu jangan juga seperti itu. Kita berupaya juga. Nah, ada sifat raja harap. Allah mampu memberikan tapi ya Allah, kalau tidak ku minta kepadamu ya Allah, yang ku minta ini ada padamu. Aku minta selesai masalah, aku minta selesaikan urusan, aku minta dimudahkan urusan, aku minta dimudahkan ibadah, aku minta dimudahkan ilmu, aku minta dimudahkan rezeki, aku minta dimudahkan buka hati. Itu ada padamu semua. Kalau tidak ku minta aku salah ya Allah. Pada saat itu kita antara dua, takut ditolak oleh Allah, tapi kita juga yakin Allah mampu memberikan. Barulah baca auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ini sebetulnya kasihan enggak, tapi kita hukum denen lomba minta ceritana. Ini mau kasih pecah mati. Ini segala pecah mata. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua paling tidak di nomor 2 ini kita. Bahwa saat kita melakukan ibadah bukan sekedar yakin itu perintah dari Allah, tapi ini adalah untuk mencari keridhaan dari Allah. Dan tandanya akan timbullah akhlak-akhlak yang luas. Dia bisa meluaskan akhlak, dia bisa menyabar, dia bisa menghilangkan sombong, dan tidak melihat lagi amalan itu dari dirinya, tapi dia melihat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, karena saking tidak berpisahnya dia dengan Allah, lama-lama ittisallah dia dengan Allah. Ini baru khawasul khawas, bersambung dia dengan Allah, sehingga dia tidak melihat lagi apa-apa pada dirinya, tapi yang dilihat itu semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menempat kena kami yakin, mudah-mudahan pahami menempat kena. Jadi kita pironolah mudah-mudah Mbak Umi doana bantanahan disadina. Sebagaimana Allah mudahkan beliau-beliau untuk menjalankan ibadah tanah suci,
kita doakan semoga juga mudah-mudahan mendoakan kita dan Umi mendoakan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Dan inti segalanya adalah sabar dalam melaksanakan ibadah apapun dia. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar dulu baru sholat. Sabar dulu baru naik haji. Apalagi naik haji itu pasti banyak godaan, banyak rintangan, terlambat honakan masalah. Itu akan kita dapati, akan kita hadapi. Oh imang pihajak mangkune lagi yang corina, bekune nita. Ora pasen nita. Anteh mo ninta mang. Kita mau langket mang. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Begitu juga lah dalam hidup berumah tangga juga sama seperti itu. Intinya sabar. Jadi menutup bapak-bapak ibu yang mulia. Jadi kita baca kisah singa kayaknya mengadakan pesta pernikahan. Kami datang. Tapi singa yang ini dia tidak mau didatang oleh siapa. Pulang ya wahnya aku cuma ragu ini. Wah mau kucing. Datanglah kucing. Dan cerita biasa. Mau kucing lain. Kata singa, kopi laus pulang wah nih. Selojo kucing lain. Ya dengan santai kucing kan santai melala. Saya sendiri disingin sama singa lain. Musik kena micupin singa lain. Sejak lebih. Sebetulnya pertanyaannya begini enggak? Bisa menjelaskan kare cerita kucingnya. Kepegan kare isi ceritanya. Musik kenan lain. Aku pehuni. Begekonen singa manglah. Tapi begenden jadi kucing. Artinya kare harus mampu mengelola batinnya agar bisa tenang supaya aman dan tentram dalam kehidupan apapun. Masih payahi, ya betul. Masih usahakan nih. Menurut payah, apa perlu kita usahakan? Wah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mau bermujahadah sungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, sungguh-sungguhnya dulu dari kita, baru kemudian lanahdiyannahum. Nah, kalau sabda lo kajin neng, punya saya pakai lam taukid, berarti tuhu lah. Nah dia pakai lam taukid sakilah den. Orang-orang hafifah, malah hafifah ringan citok, menguat tenang. Lam taukid den, sakilah den sekali naik. Lanah dia nahum, pasti akan kami tunjukkan. Tapi malah menggerak memperah kita sekel, miposko memperah kita sekel manggo. Diajak menjikir pada kita sekel memaksa-maksakan diri, encak dikilalah dia nahumna. Itu janji Allah walladzina jahadu, orang-orang yang jahadu. Apa itu jahadu? Mujahadah. Apa itu mujahadah? Melawan-lawan. Kau angkat kita lawan, halangan li dilawan. Baru kemudian janji Allah lanahdiyannahum subulana. Ulang ragu pakai lam taukid. Ulang nanya ragu, kenapa pakai nun taukid sakilah, pakai lam taukid? Pasti tuh. Mudah-mudahan segala hajat kita, istimewa hajat Abuya, guru kita, hajat Mundir Muda, hajat Umi, seluruh keluarga Abuya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat kita tentunya semoga tauhid, tasawuf dan kesufian selalu melekat di dalam batin kita. Enak sampai kenen sebagai dia pakar gimana lu? Nah, paling tidak pas tugas sekali. Nah, laku sebuya, dot mang, dot banyak aku ada cembel aku sama. Enggak buni dah. Melakukan bohoi. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.